solidaritas mekanik. Soalnya kan saya pakai pemberdayaan masyarakatnya itu tadi. Dan ini kan kuantitatif ya Pak. Saya itu kurang paham sebenarnya Pak kuantitatif itu. Dan ini saya bingung yang identifikasi masalah kuantitatif. Kuanti. Bukan kuali. Bukan. Pak Jadi bilang katanya dirham itu kan fakta sosial, jadi kan fokusnya ke kuanti biasanya gitu. Oke, dulu itu kan memang bukunya banyak kan. Salah satunya bukunya kalau bunuh diri sesaat itu kan memang kuanti ya. Tapi kalau dia tentang agama itu kan kayaknya kuali ya. Dia bicara tentang agama misalnya. Makanya dulu itu memang cenderung makro. Tapi apakah memang pernah dia itu mikro enggak misalnya? Ketika dia, makanya ini PR buat kamu. Ketika dia bicara tentang apa? Agama ya. Agama mungkin dia menggunakan solidaritas itu mungkin di waktu itu tentang agama terutama. Itu pakai apa tuh? Pakai kuali apa? Kalau sesat dia memang bunuh diri ya dia pakai kuanti karena ini yang dicari itu kan solidaritasnya kan ya. Jadi kan kamu kan solidaritas yang kamu cari. Iya. Ya kan. Kalau solidaritas kan kuanti kan. Bagaimana solidaritas ini? Dan kan kayak apakah ini kuanti? Maksudnya ini mekanis atau organis atau ada di tengah-tengah itu ya istilahnya ya solidaritasnya. Kalau solidaritas mekanis, sekarang pertanyaannya saya, itu jalan nggak itu wisatanya itu? Wisatanya jalan sampai sekarang dan bahkan itu sekarang tuh maju gitu Pak. Dulu itu waktu saya awal-awal mau meneliti ini kayak lihat-lihat ke sana, itu tuh masuk itu nggak dipungut biaya dan terserah itu kayak kota amal, jadi dia langsung ngasih gitu aja, terserah orangnya mau ngasih apa enggak gitu. Terus sekarang baru kemarin ini setelah KKN itu saya ke sana sama teman-teman, itu satu orang dipungut 4.000. Satu orang dipungut 4.000, jadi ada poskonya, karcis-karcisnya kayak gitu. Misalnya. Dipungut biaya. Judulnya tadi apa? Pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi wisata planning. Loh kan, judulmu kan pemberdayaan masyarakat. Tapi kenapa kamu pakai ambil dulu tadi itu? Loh kalau kamu misalnya pakai ambil dulu kan kamu yang cari kan solidaritasnya ya. Solidaritas masyarakat apa? Di kawasan apa? Wisata pelan. Iya, kalau kamu pakai ambil dulu makanya di sini. Oh iya, tapi saya itu pemberdayaan. Pemberdayaan. Ganti teori buat makanya pemberdayaan itu kan tapi yang dikatakan Ismail itu karena dia itu memang individu, makanya fenomenologi kan dia dari individu. Tapi biasanya pemberdayaan itu kalau individu dan agensi atau aktor, minimal aktor. Kamu kan bicara tentang aktor, kamu bicara tentang apa? Aktor ya, minimal aktor lah atau agensi kalau pemberdayaan. Tapi di sini yang menariknya kan ada kontradiksi ya, ini namanya kontradiksi teori. Ya, ini namanya kontradiksi. Kamu mengklaim, saya ikuti Durkheim misalnya ya. Tapi tadi fokusnya, iya kan? Kalau dari judulmu kan bukan Durkheimian ya. Karena Durkheim nggak pernah punya upaya untuk melakukan pemberdayaan. Nggak pernah untuk melakukan pemberdayaan gitu. Gini, Durkheim pernah bicara tentang gejala sosial. Tentang sosiologi itu didirikan oleh dia itu untuk mengenali gejala sosial. Gejala sosial itu adalah orang-orang yang berpotensi membahayakan apa? Ya, ini ya, orang-orang yang berpotensi membahayakan struktur sosial. Itu dia yang di studinya dia itu. Dia fokusnya itu adalah orang-orang yang berpotensi membahayakan struktur sosial. Nah, ini makanya ini perlu diarahkan lagi ke struktur sosial kan gitu ya, menurut itu. Tapi ini tidak dengan cara pemberdayaan kalau menurutnya. Ya, karena ini kan dilabel anomi kan, menyimpang kan gitu ya, menyimpang anomi ya. Nah, ini menarik karena Anda itu punya judul. Nah, menurut Anda menarik kan?
Tapi ketika disadari teorinya apa? Durkheim. Durkheim dengan ini tidak nyambung, nah maksudnya ya, cara berpikirnya kurang nyambung terus. Istilahnya ada tadi itu ada kontradiksi ya, kontradiksi misalnya. Kalau kamu Durkheim misalnya menarik ketika judulmu adalah solidaritas. Bagaimana sih? Kan gini, pedagang-pedagang itu cenderung nggak berkembang di masyarakatnya, atau banyak misalnya kawasan-kawasan wisata yang nggak berkembang, banyak nggak berkembang itu karena masyarakatnya masih solidaritas mekanis menuntut, iya. Bisa bagian apa? Saya dapat apa? Jadi kalau gitu saya nggak dapat bagian, nggak mending nggak ada apa? Nggak ada wisata sekalian maksudnya. Ya. Kalau solidaritas mekanis menuntut orang hampir sama ya, mobilitasnya tinggi masyarakat. Lalu ada resources berupa apa? Berupa wisata. Dia dapat apa? Makanya ketika wisata itu ketika didirikan di masyarakat solidaritas mekanis, itu harus mementingkan solidaritasnya. Baru bisa berkembang kalau memang itu menyangkut masyarakat umum. Ini dapat ini. Nah, gitu misalnya. Tapi kalau misalnya ini dimonopoli oleh orang tertentu, masyarakat tidak dapat apa-apa, ya dia protes. Akhirnya rumahnya nggak boleh untuk parkir, ya. Akhirnya kan gitu. Akhirnya istilahnya dia nggak ramah gitu ya. Akhirnya masyarakat nggak mau ya katanya, ini nggak ramah orangnya, gitu. Jadi itu kalau kita bilang kamu datang dengan teorinya Durkheim melihat praktik wisata di desa-desa seperti ini caranya. Ini kenapa kok nggak jalan? Ini kenapa jalan? Kan gitu. Oh, ini kalau dia jalan, nah yang menarik ketika ini masyarakat ini kalau di kota kan jelas dia organik. Karena dia organis itu maka dikelola oleh ya tertentu kan di kota ya. Misalnya ini miliknya Kenjeran, ini miliknya siapa? Misalnya Jatinpan Karnival ya. Itu dia nggak mendapatkan apa-apa, dia nggak apa-apa. Dan penting itu sendiri spesialisasi. Makanya kenapa wisata yang di desa itu banyak yang nggak berjalan, ya, karena tidak mempertimbangkan apa solidaritas organisnya itu. Tapi ini ada kayak semacam paguyubannya gitu yang mengelola itu tadi, tapi ya warga sana semua. Makanya kan kamu bicara tentang pemberdayaan. Tapi nggak ada agennya sih Pak. Maksudnya kayak orang kalau pemberdayaan kan Rismai itu, tapi langsung kayak kalau ini ada individunya, kalau dia individu, kalau para pendirinya apa? Pembataran. Iya. Kalau kamu bicara tentang judulmu pemberdayaan ya berarti ada aktornya, agennya. Jadi itu langsung kayak orang-orangnya sana mau berubah gitu intinya Pak. Mau dulunya itu cuma ada satu gazebo, itu kayak anak-anak kayak remaja-remajanya sana yang buat, terus akhirnya viral, akhirnya dibuat lagi sampai sekarang jadi bagus kayak gitu. Ini kan ada kontradiksi antara teori itu dengan yang kamu pikirkan. Iya. Yang kamu pikirkan ya. Ada sekarang kalau kamu memang benar-benar cinta Durkheim, Enggak cinta bapak saya. Cinta. Dulunya itu saya pakai kan, saya ada 3 atau 2 ya teori itu, Peter Alberger yang struktur Peter Alberger yang lupa saya nggak pernah mikir juga itu loh. Konstruksi sosial, konstruksi. Enggak, yang ada internalisasi. Gol Parson. Iya, Parson juga, terus sama Peter Alberger juga itu Pak, saya pakai itu sebenarnya. Nah, kamu ini kan tadi kontradiksi antara teori dengan judul. Sekarang di diri ini sendiri kontradiksi antara teori sendiri. Iya, saya Durkheim, Parson, sama Peter Alberger ini kan aliran yang berbeda. Satu percaya individu, satu percaya pada struktur. Tadi katakan kalau Durkheim, Parson, individu itu menyimpang gitu ya, yang nggak sama dengan struktur. Gitu. Ya. Tadi kalau Berger ya justru mana masyarakat itu kumpulan dari individu ini.
nggak ada kata-kata menyimpang. Parson itu yang parson ya. Parson Parson individu. bukan. Nah sekarang yang jadi problem adalah kamu tertarik pemberdayaan, Iya ya. tapi kamu tertarik pemberdayaan ini dari resources dari mana? Kok tiba-tiba muncul pemberdayaan padahal darimu itu pasar, duit misalnya. Kan gitu. Kayak ibaratnya misalnya ini teorinya Gramsci kan gitu. Kalau kayak Gramsci kan jelas bicara tentang hegemoni terus aja pikirannya kan gitu ya. Iya. Ini bagaimana praktek hegemoni di wisata ini kan gitu ya. Bagaimana supaya masyarakat ini tidak begitu reaktif, tidak begitu akhirnya ada hegemoni kan. Hegemoni ini adalah ini tanah kita, ini wisata kita, maju-maju bersama, itu hegemoninya. Seperti itu. Jadi walaupun yang dibahas itu wisata, tapi karena dia sudah istilahnya otaknya ini otak Gramsci ya, hegemoni ya, ya ini bicara ini memperhatikan, oh ternyata ada hegemoni, nah, ini ada tanah kita. Wisata ini tidak hanya sekedar misalnya mencari keuntungan, tapi juga misalnya ini adalah istilahnya melestarikan misalnya, melestarikan apa tadi itu, yang sagu, misalnya. Air lingkungan. Nah, ini jadi sama walaupun kamu fokus terhadap wisata itu, tapi ketika teori yang kamu gunakan itu Gramsci, ya dia sangat kritis. Apa betul bahwa ini untuk masyarakat? Nah, jangan untuk kepentingan tertentu, tapi dia menggunakan apa? Menggunakan jargon-jargon umum. Misalnya ya, yang untung ini siapa ya? Jadi itu ketika kita antara teori ini nyambung. Misalnya seperti itu. Misalnya pakai teorinya Gramsci hegemoni, kamu judul pemberdayaan, nah itu misalnya agak kesulitan misalnya. Kenapa? Kan gitu, kesulitan. Atau Durkheim atau Parson, misalnya, ya memang dia pernah bicara tentang aktor misalnya. Tapi apakah kamu dengan resources teorinya Parson ini sesuai dengan harapanmu tadi? Makanya ini kan ditekankan dulu teorinya mana, apa teori sehingga kamu itu berjalan itu menyusuri teorinya ini ya, yang gitu. Jangan tadi ke Surabaya, dari Tuban ke Surabaya, naik apa? Naik bis atau naik kereta atau naik sudah sendiri, itu kan beda pembicaraannya kan gitu misalnya. Ya. Kalau naik kereta berarti kan harus kemana dulu ini? Ke Babat dulu kan itu jalan-jalan itu. Kalau naik bis kemana kan gitu. Nah, tapi ketika naik kereta dengan naik bis kan pemandangannya beda kan ya, istilahnya suasana yang beda kan gitu istilahnya. Jadi kamu harus memutuskan mana relmu itu mana, kereta, bis, atau apa. Saya lihat ya ini tadi kan mungkin karena ya hampir dialami oleh mahasiswa kita itu seperti itu misalnya itu. Jadi memang teori itu pokok di sosiologi. Namanya kamu dikenalkan teori dari semester berapa itu? Dua. Teori klasik, modern, kritis, modern itu yang mana yang kira-kira apa? Yang mana yang membekas? Itu karena kenapa kok saya tanya yang mana yang membekas? Itu karena itu adalah sensitif apa namanya chemistry ya. Jadi kamu itu yang mana sesuainya mana? Teori itu nggak bisa dipaksakan. Misalnya, teorinya apa kamu? Wah, pakai ini aja. Loh, pakai ini. Itu pada jiwamu kan gitu. Jadi, kalau dia memang nggak suka harmoni seperti Durkheim, dipaksakan. Saya seringnya itu sih fenomenologi Ascot itu Pak, bukan motif. Iya, apa sih itu seringnya. Nah, misalnya motif. Nah, sekarang kan Tapi kan perlu pendirinya. Ini kan pendirinya tapi bukan langsung
bukan Banyak pendirinya. gitu. Jadi mungkin jangan salah artikan tadi Risma itu bukan pendirinya, itu kan aktor yang terlibat. Jadi kan di sini tadi kan individu yang terlibat itu siapa kan itu? Pendirinya apa? Kampung Batara itu siapa? Berhubung cuma satu ya. Nah, lalu nanti ada anak-anak itu bukan pendirinya. Nah sekarang di situ kan yang terlibat itu siapa di situ? Yang organ-organ yang terlibat itu siapa? Kalau iya, nah, nanti kan kamu misalnya kalau fenomenologi kan fenomenologinya siapa? Misalnya fenomenologinya Edmund Husserl, berarti kan yang kamu cari kan mimpi besar mereka. Mimpi besar Karang Taruna seperti apa, mimpi besarnya kepala desa seperti apa, mimpi besarnya masyarakat seperti apa misalnya. Jangan-jangan nggak sama mimpinya misalnya. Tapi kalau selama saya pakai fenomenologi Mbak ya, saya berarti ngubah nggak kuantitatif. Kualitatif ya fenomenologi. Loh, Buat lagi dari awal saya Mbak. kan saya kan kamu kan ngomong solidaritas kan jelas kuantitas kali Kuanti. solidaritas Solidaritas kan tadi bahas yang siapa itu? Ambil Squid. diri. Ya itu kan. ambil diri. Ya itu kan kuanti. Kalau solidaritas kan bicara kuanti ya. Solidaritas kan kamu dapat apa dari orang-orang sekitarmu itu kan? Iya. Dapat maksudnya tidak harus materi kan, tapi dapat perhatian kan gitu. Kamu ditekan atau enggak kan? Misalnya gitu kan. Kalau kamu ngomong makanya kalau gini ya, saya itu selalu katakan kalau kamu datang ke saya itu teorinya apa? Kan itu aja teorinya. Bukan judul. Kalau pertanyaannya judulnya ini teorinya apa? Misalnya kan gitu. Kalau pertanyaannya kamu pemberdayaan, kalau kamu ditanya teorinya apa? Ya, teori pemberdayaan. Oh yang RRA PRA itu. Nah, ya itu kan kalau misalnya kamu datang ke dosen. Sebenarnya kan kamu kalau ada mahasiswa datang ke dosen itu kan dosennya yang tanya, bukan mahasiswa yang tanya kan? Iya kan? Iya. Kenapa? Kalau yang bukan kita nggak melarang mahasiswa bertanya, tapi nanti hasilnya beda. Kalau misalnya dosen tanya, kamu selama di sosiologi itu mana teori yang klik menurutmu? Gitu kan? Oh, saya klik Borjo misalnya kan? Oke, dosen akan mencatat Borjo. Terus kamu studi apa? Kamu tertarik masalah apa nih? Pariwisata. Oh iya oke. Nah, tugas dosen itu menjelaskan ini. Oh, bagaimana pariwisata ini dilihat dari Borjo kan gitu. Iya kan? Nah, tapi kalau kamu misalnya kamu ke dosen lalu menanyai, saya meneliti tentang pariwisata. Ini teorinya apa Pak? Nah maksudnya ya. Kan beda kan ya? Tak maksudnya. Beda. Sebenarnya kamu tanya ke saya. Misalnya saya suka dengan teorinya Foucault, tak jawab teorinya Foucault kan gitu. Ya apa kamu? Gitu. Teorinya Foucault kan gitu. Nah, makanya skripsi itu adalah kamu send apa teori. Masalah ini diterapkan dimanapun nggak ada masalah. Mau diterapkan di wisata ini, mau diterapkan di nelayan mana, ini nggak ada masalah. Karena ini yang penting teorinya. Risma tadi misalnya, yang penting itu apa? Teorinya dulu. Mau diterapkan, nah ini misalnya kan teorinya dulu tertarik. Tapi selain dia teori tertarik, tapi juga tertarik memang literasi kan penting. Jadi literasi. Sehingga nanti akan berbeda misalnya, walaupun sama-sama bicara tentang literasi komunitas, itu dari prodi lain berbeda. Karena tadi itu seperti itu. Nah, jadi kamu ke dosen itu mendiskusikan, oh ini tertarik Borjo, ini tertarik dengan tema apa? Dengan tema pariwisata. Kamu boleh tanya ke dosen, bagaimana mengintegrasikan teorinya ini? Mengintegrasikan teori. Jadi mungkin Borjo nggak pernah menggunakannya di sektor pariwisata, tapi kamu boleh minta ke dosennya. Kalau dosennya dengan misalnya minimal dia pernah. Kalau dosennya nggak pernah paham Borjo juga kesulitan. Dan gitu. Makanya kan kenapa saya konsep bimbingan itu adalah mahasiswa ke pembimbing yang sama-sama teorinya, kan gitu, seleranya sama, selera kan. Nah, sehingga ketika seleranya sama,
dosen itu bisa memberikan treatment kan gitu intinya ya. Walaupun temanya itu dibawa dimanapun temanya. Saya pedagang toa misalnya, nggak apa-apa. Ini jadi sosiologi ini bukan pedagang toanya ini, Tapi borjunya ini. Nah, gitu. Karena kamu dengan harapan kamu lulus ini menjadi borju, misalnya penganut borju, sehingga kamu bisa memilih, bisa kamu terapkan di ini kan gitu. Jadi pariwisata itu hanya sekedar latihan aja, latihan untuk menerapkan teorinya borju. terus ini saya berarti kan saya masih mempertahankan ini saya kan proposal saya, maksudnya biar nggak ngubah banyak gitu loh Pak. Ini saya berarti ganti judul gitu ya. Tuh, Kayak sekarang orang teorimu budaya. siapa? masih itu masih Doraemon. Solidaritasnya kita juga, Nah berarti kan judul itu kan solidaritas, berarti solidaritas gitu ya. solidaritas masyarakat di lingkungan apa? Desa Desa Pariwisata itu di lingkungan wisata. wisata alam gitu. Iya, solidaritas. Jadi masih kuantitatif kan gitu. Masih banyak. Karena ini kan dilihat dari solidaritasnya. Iya berarti pemberdayaannya saya kan ini berarti Bukan pemberdayaan kan? iya bukan. Nanti kalau kamu pemberdayaan, kamu teorinya bingung di debat duamu kan? Ya sekarang saya malah lebih paham daripada pemberdayaan. Iya. Solidaritas. Saya itu bingungnya batasan masalah sama rumusan masalah. Identifikasi masalah sama rumusan masalahnya itu Pak. Jadi kalau yang identifikasi itu yang di breakdown gitu Pak, atau yang Kamu tanya apa bedanya antara identifikasi masalah dengan apa? rumusan. Rumusan masalah itu rumusan permasalahan. Nah, Ya, berarti rumusan satu saja nggak apa-apa itu. bisa solidaritas tadi kan? Iya, saya bagaimana solidaritas. Solidaritas. Nah, tetapi masalahnya identifikasi apa? Identifikasi masalah. Itu kamu itu solidaritas untuk melindungi itu dan problematisnya di sini seperti apa? Problematisnya loh. Misalnya solidaritas itu terkait dengan apa misalnya? Kamu harus paham dari melindungi itu terkait dengan apa? Nah, sekarang gini, pertanyaan tadi, menurutmu wisata ini progres atau in progress atau stagnan? Progres Pak. Karena itu membantu nanti akan berbeda. Kalau misalnya gini, ketika wisata ini bagus, berarti kan solidaritasnya bagus, tinggi, kan gitu. Solidaritas apa yang tinggi? Solidaritas Hmm, itu kekeluargaannya tuh Pak. Nah, gini. mekanik. Bisakah wisata itu berhasil di lingkungan solidaritas mekanis? Bisa nggak? Bisa. Apa? Ya sampai sekarang orang-orangnya emang sudah dibagi-bagi sendiri pakai di rumahnya. Yang saya tahu itu ada yang lahannya besar itu dibuat parkir, terus ada yang dekat-dekat rumahnya situ jualan di pinggir-pinggiran wisatanya Itu situ. wisata itu sudah berapa tahun? Baru 2018. Iya, tapi itu sudah wow sekali. Mau maksudnya Ada yang maksudnya viral banget gitu Pak. yang datang berapa nih? Oh, buahnya sampai mobil-mobilan. Loh, bukan peneliti kan ada data yang datang satu bulan berapa kamu belum Aku bilang? tapi ini kan kalau di data ya itu kan baru ini aja kalau ada datanya mungkin. Soalnya dulunya itu nggak ada data-data langsung orang mau masuk pergi pulang. Ya, jadi kan pertanyaan tadi kan apa bedanya antara masalah ya sama identifikasi? Identifikasi itu identifikasi permasalahan di lapangan. Apa permasalahannya? Seperti itu. Nah, sehingga rumusan masalah itu solidaritas itu sudah kamu berikan fakta. Nah, menurut kamu dulu itu fakta lapangan di lapangan. Tapi yang problematis, gitu loh ya, problematis.
Misalnya orang penelitian tentang bunuh diri, anggap bunuh diri tinggi, misalnya ya. Berarti kamu wisatanya naik, anggap bunuh diri tinggi, yang sama ya, pada akhirnya bunuh diri. Bagaimana kalau kamu kan solidaritas ya, oke, bagaimana integrasi sosial kan, di situ. Nah sekarang identifikasi masalahnya apa? Identifikasi masalahnya orang sampai bunuh diri, integrasinya akan rendah. Nah, berarti kan integrasinya rendah. Nah berarti kamu tunjukkan integrasi rendah itu. Solidaritasnya tinggi misalnya, kamu tunjukkan. Integritasnya tingginya itu seperti apa? Seperti apa? Jadi itu namanya identifikasi. Identifikasi masalah. Itu nanti bisa menjadi paragraf-paragraf di latar belakang masalah. Kalau kerangka berpikir itu dari identifikasi bisa ya Pak? Kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu kalau S1 itu nggak pakai kerangka berpikir. Kerangka teori itu kerangka berpikir. Kerangka berpikir. teori Enggak kerangka berpikir. Yang itu loh Pak di kotak-kotakin itu. Bahkan ya. Iya bagan-bagan. Itu biasanya tesis ada itu. Setelah Berarti saya nggak pakai ini nggak apa-apa. kamu pakai kerangka teori, Saya lihat di mbak-mbak mas-mas itu ada. nggak ada. Nggak ada. Oh, itu saya tapi punyanya ekonomi. Oh, Salah. kerangka kerangka apa? Berpikir. Kerangka teori. Kerangka teori ya. Bab 2. Kerangka teori berarti kamu karena kamu kuantitatif tadi berarti kamu menjelaskan variabel-variabel apa? Variabel solidaritas itu indikatornya apa saja? Sosial yang Durkheim itu tadi ya. Indikatornya apa? Indikator. Dan permis-permis Durkheim misalnya kalau solidaritasnya ini apa? Solidaritasnya tinggi itu kira-kira pariwisatanya seperti apa? Kalau solidaritas Maksudnya itu seperti apanya itu berkembang tidaknya gitu Pak. ini ya kayak iya maksudnya kan katanya kaitkan tadi kan gini kan kamu mengatakan bahwa wisata ini progres berarti solidaritasnya ini seperti apa kan gitu tadi kamu mengatakan kamu kan nggak ngomong solidaritas mekanis karena ngomong solidaritas itu judulmu solidaritas mekanis Solidaritas mekanis. kenapa kok nggak kan belum tentu dia mekanis atau enggak solidaritas memang mekanis atau organis Kalau menurut saya itu mekanis. Soalnya kan orang-orangnya benar-benar kayak udah kayak kerja itu pun ditinggal gitu loh Pak, lebih milih yang udah ada penghasilan sendiri di tempat wisatanya gitu. kerja di tinggalnya Maksudnya udah nggak dulunya kan seumpama kerja jadi tukang bangun rumah. Terus sekarang udah nggak lagi ya. terus kan Ya dapat itu penghasilan dari ngurusi wisata itu tadi. berapa orang ini gitu? Banyak Pak. Kayak di tempat parkir itu aja bisa 4 orang. Terus di karcis-karcis, terus ada yang jaga ban kayak gitu. Kan itu ada pemandiannya juga kan. Terus jaga bebek juga ada. Maksudnya apa? Permainan bebek-bebek kayak gitu loh Pak. Terus orang yang jualan di situ juga banyak. Iya berarti kamu lihat solidaritas ya masyarakatnya ya. Kan kamu mau ini ya kalau kamu sudah membuat proposal Pak? Iya sudah. Paragraf satu apa? Berdaya. Oh pemberdayaan ya sudah harusnya apa solidaritas. Tapi pemberdayaan habis itu ada solidaritasnya. Saya sering solidaritasnya. Kamu tidak ngomong pemberdayaan Saya bingung saja Pak. kan solidaritas kan Ini tapi di identifikasi masalah saya itu
ada Kan gini. solidaritasnya Pak. Oh nggak ada nih, ini optimalisasi aja. Kalau menurutmu gini, kalau ini kerangka berpikir sosiologi ya, kira-kira pariwisata itu tumbuh itu di masyarakat solidaritas mekanis atau organis? Mekanis. Hmm? Mekanis. Soalnya nggak ada, kalau di organik kan ada Kira-kira orangnya kan. pedagang itu lebih kesulitan di mana? Mekanis atau organis? Orang jadi pedagang Mekanis. kesulitan. Iya. Kenapa? Soalnya kan nanti dibagi-bagi kayak gitu. Dihutang, nah. Iya. Lagi dihutang, akhirnya dia Iya betul. terus ya. Iya. Itu teori dunia ya. Teorinya dunia. Apa? Kemarin kan dunia itu kan pada masyarakat yang punya pembagian kerja kan, itu baru dia ada pembagian kerja. Makanya kalau katanya dia ada pembagian kerja kan enggak, kalau ada pembagian kerja berarti ya bukan mekanis. Ada kalau yang kan di bagian kerja itu yang saya maksud itu di kayak itu loh Pak, tempat jaga parkirnya yang Nah, kan iya ada pembagian kerja. ada profesionalisme ya. Jadi Organik. orang dagang pun itu bakal bayar juga, maksudnya ada uang. Oh aku Bayar. lewat di sini. Itu apakah solidaritas mekanis? Nanti uangnya buat bangun lagi itu ya. Wisatanya. Ya, tadi dia yang bayar, pedagang yang bayar. Iya. Kalau mekanis kan nggak bayar. Misalnya, makanya ini kalau sudah ada ditetapkan profesionalisme, ada SOP-nya kan sudah bukan mekanis misalnya. Jadi bisa mekanis. Mungkin solidaritas saja judulnya, solidaritas nanti baru apakah masyarakatnya ini masyarakat sudah organis atau organis kan penelitian bukan itu. Bagaimana solidaritas masyarakat kan? Itu kan penelitian. Jadi kamu kalau bisa menemukan kenapa banyak wisata-wisata yang berbasis di desa itu banyak yang tidak jalan karena banyak klaim-klaim kadang-kadang ada konflik-konflik karena solidaritas mekanis misalnya sehingga apa istilahnya agak kurang karena terlalu mementingkan banyak hal itu sehingga agak berjalan gitu. Nah tapi kalau masyarakatnya ini mungkin masyarakat yang sudah ada pembagian kerja bagian ini pokoknya nanti semua orang bisa lah istilahnya saling kontribusi misalnya. Nah itu mungkin organis misalnya kayak gitu. Nah itu kan kamu kan ingin melihat solidaritasnya ini apa kan gitu. Tapi kan dengan brandless apakah wisata ini bagus atau enggak kan gitu. Nah berangkatnya kan dari situ bagus. Ini kira-kira solidaritasnya apa kan gitu. Jadi saya ini lebih ke mencari solidaritas yang Iya, ada di sana. Katanya ini kan wisatanya ini bagus. Iya Pak. Kita tampil dulu yang cenderung bunuh diri itu yang menikah atau yang tidak menikah? Yang menikah. Yang cenderung bunuh diri? Tidak menikah saya. Yang saya enggak. Yang cenderung bunuh diri itu yang sudah menikah atau masih lajang? Lajang. Kenapa kok lajang? Soalnya masih kepikiran. Kepikiran Bukannya menikah ya Pak? Soalnya kepikiran ekonomi, kepikiran anaknya kayak gimana gitu. Kalau yang masih menikah itu. berarti yang cenderung bunuh diri itu ya? Menikah. Yang menikah karena dia mikir apa? Mikir ekonomi, mikir kebutuhan, maksudnya beban-beban hidup. Oh gitu. Yang cenderung bunuh diri itu yang menikah punya anak 1 atau yang menikah punya anak 10? Ya anak 10. Kenapa yang menikah anak 10 kok bunuh diri? Kan anaknya banyak yang bingung. Ekonominya. Nah, Pasti orang banyak. makanya Stres. dari tadi kan saya tanya logikamu belum nyambung di teorinya itu kan kira-kira ini wisata ini maju ini solidaritasnya apa? Kalau menurut Emil Durkheim
yang bunuh diri itu yang lajang, karena nggak ada yang ngandoli. Kalau dia punya istri kan ngandoli ya istrinya, ada yang ngandoli. Oh, dia bunuh diri kan Terus saya kan lihat di film kok yang itu Pak. Oh. Itu drama. Ya. Meneliti dengan data empiris, dengan statistik, angka-angka statistik, yang bunuh diri itu tadi yang menikah punya anak 1, kalau punya anak 10 dia kandungnya orang akeh gitu, bunuh diri. Misalnya dia punya istri, dia punya anak 1, tapi belum tentu dia care terhadap suaminya. Ini kan masalah care. Dia punya istri, dia punya anak 10, mungkin dari 10 itu ada yang care sama dia. Itu yang membuat orang bertahan kan yang care itu. Dia lajang, siapa yang care? Orang tuanya. Akhirnya dia punya istri. Nah, yang punya istri kan tadi kan yang lajang, yang care kan orang tuanya. Yang punya istri, yang care siapa? Iya, suaminya. Istrinya, Istrinya. mertuanya. Nah, udah. Lebih banyak care. Nah, kenapa yang menentukan bunuh diri tidaknya itu yang ada care? Makin banyak, semakin orang itu care, dia nggak bunuh diri. Seperti itu. Maka ini premis teori dream itu kamu istilahnya perdalam, lalu kamu terapkan di wisata ini. Kira-kira wisata ini katamu progres. Nah, nanti kan kamu dicari, diminta di latar belakang itu progres datanya apa, pendapatannya berapa, yang masuk berapa, ini sudah ada belum? Belum ada. Yang harian jumlah pengunjung per tahun aja, tahun 2018 berapa? Ini baru kemarin Pak, kalau ada karcisnya ini. Tahun berapa? Baru bulan ini malah. Ya bukan pengunjung. Pengunjung. Tahun 2018. Berarti pengunjung nggak ada jumlah pengunjungnya. Nggak ada, soalnya kan. Kamu dari mana kamu ngomongin progres nggak ada daftar pengunjung? Tapi rame sekali Pak. Secara sosiologi kamu mengatakan bahwa ini berhasil kan harus ada ukurannya. Ukurannya adalah jumlah pengunjung. Tahun 2018 jumlah pengunjung banyak karena nggak ada tarik karcis ya. Mulai ditarik karcis ini jumlah pengunjungnya berapa? Kalau ada penurunan, misalnya. Tapi tiap bulan nggak apa-apa ya Pak ya? Maksudnya Ya, bulan ini ya, nggak apa-apa ya? Data per bulan. Jadi harus tes dulu menarik apa. Kalau menarik misalnya itu, terus baru nanti kamu menarik solidaritas, sehingga nanti kamu nanti ahli dalam masalah wisata. Karena apa? Itu kalau salah pernah kesulitan juga di situ. Tuban bagaimana? Tuban itu kan jalur Wali Songo kan. Iya. Tapi kan Tuban itu baru bisa memanfaatkan hasil dari perjalanan itu ketika dia bisa menghambat, istilahnya memberhentikan mereka. Karena penjara Wali Songo ini banyak sekali. Kalau dia bisa misalnya menghambat waktu 2 hari, 3 hari kan dapat uang dari sini. Nah, makanya perlu misalnya menciptakan objek-objek yang selain tidak hanya makam Sunan Bonang, tapi apa? Banyak Sunan juga. Tapi kan sudah keluar dari Tuban, Sunan Kudus sudah keluar dari Tuban. Itu Sunan kayak nggak Sunan 9 juga, kayak Sunan Siti Jenar itu juga ada di Tuban. Terus Sunan makam Dowo itu juga ada banyak sebenarnya, tapi nggak terkenal. Nah, makanya kan gini, asumsi ketika di beberapa tempat peziarah itu akhirnya kan bis kan berhenti ya. Terus akhirnya kan ada gojek itu. Gojek itu kan solidaritas mekanis. Apa itu bisa menjadi hidup enggak? Misalnya kan gitu. Itu kan juga dipertimbangkan. Ini kan karena solidaritas, tuntutan solidaritas mekanis. Kalau tuntutan solidaritas mekanis kan nggak ada seperti itu. Terus dari Surabaya langsung di Sunan Bonang, Sunan Kudus langsung, tidak ada gojek kan. Tetapi karena tuntutan masyarakat, bagaimana ini kan menghidupi ekonomi
masyarakat. Makanya nggak boleh langsung ke lokasi ya. Termasuk benang kan nggak boleh. Iya. Dia harus di mana memutar kan, terus baru nanti naik becak kan. Naik becak. Nah ini kan solidaritas Mekanis. mekanis gitu. Nah apakah ini progres? Kan gitu. Kalau solidaritas ini solidaritas mekanis. Kalau organis kan nggak seperti itu caranya. Caranya adalah oke menghambat. Itu menghambat kan. Menghambat bagaimana berjarak ini. Misalnya awalnya misalnya dia menghabiskan waktu di Tuban itu 4 jam harus dihambat menjadi 6 jam. Berarti ada 2 jam itu harus kemana? Wisata kuliner di Pantai Bom misalnya. Itu kan. Nah itu kan. Tapi ekonomi masyarakat kan bisa dialihkan ke sana kan. Nah, terus misalnya apa? Nah, misalnya oke. Menghambat lagi dari 6 jam menjadi 8 jam. Nah, berarti kan harus dialihkan museum misalnya. Nah, itu seperti itu. Itu kalau itu dia organis. Tapi kalau mekanis ya dituntut. Jadi bagaimana ini kan gitu ya? Kan gitu. Seperti itu. Makanya kan masyarakat yang organis itu wisatanya lebih kompleks, lebih tumbuh. Karena tadi itu masyarakat juga dapat uang, dapat penghasilan, tapi dengan proporsi gitu deh. Dengan tadi dialihkan ke misalnya kuliner misalnya, atau wisata-wisata yang lain, tapi dapat. Tapi kalau dia terus Gojek ini kan menjadi masyarakat organis karena tuntutan, mekanis karena dia tuntutan. Ini seperti itu. Jadi itu caranya. Makanya ini kan menarik karena kita itu menganalisis wisata dengan teori Emil Durkheim itu, tahu maksudnya? Dan kamu ada logika kayak tadi. Karena kamu tadi jawaban common sense kan. Yang bunuh diri adalah yang lajang, yang apa yang punya anak. Yang bunuh diri adalah yang anaknya 10. itu kan common sense. Nah ya. Ada teori. Nah makanya disebut dengan teori itu karena dia itu teman menarik itu. Oh seperti ini. Nah, gitu. Jadi kalau masyarakat itu, makanya ketika masyarakat semakin dituntut, direpresi, kan tidak berkembang, gitu. Tidak berkembang. Ya. Jadi tadi yang dikasih masalah adalah masalah di lapangannya ya, yang terkait dengan solidaritas. Ya tuntutan masyarakat itu, dia menuntut ini kan. Harus saja itu kan, harus kamu pahami. Tuntutan. Misalnya seperti tadi senambaran tadi kan ya misalnya tadi itu solidaritas kan belum ada kajian ya, misalnya apa setelah diterapkan itu apakah jumlah penjara semakin menurun dan semakin meningkat kan belum ada kajian. Misalnya tahun berapa diterapkan itu misalnya harus pakai Gojek. Becak sih Pak. Becak ya, Gojek ya, Gojek. Becak. Udah Becak. lama itu Pak, waktu SMA aja sudah ada itu. Sudah lama itu. Sudah lama? Iya, sudah. Waktu SMA aja sudah ada itu. Termasuk juga di Sunan Kudus juga ya? Sunan Kudus itu Gojek yang tinggi. Apa? Sunan Kudus itu yang tinggi. Ojek bukan? Iya, ojek. Ya, tahu kan? Ketika dari profesinya tapi dia jadi objek wisata. Makanya kan sebenarnya konsep wisata yang paling bagus itu adalah organis walaupun jadi desa. Misalnya apa? Kalau kita misalnya diskusi dengan pariwisata itu kan bukan terus gini ya. Wisata di desa itu bukan terus mengubah objek desa enggak. Jadi kayak Bali gitu. Bali itu kan hampir semua jadi wisata ya. Iya. Nah itu kan akhirnya menikmati semua kan gitu. Bukan terus desa ini misalnya bertani lalu diganti apa gitu, diganti misalnya wisata apa, wisata renang, kolam renang, nah itu bukan. Wisata renang kan hanya siapa aja yang dapat uang kan gitu, nah kan ya. Nah tapi kalau misalnya desanya ini, jadi intinya wisata di desa itu mengubah sedikit saja. Petani-petani ini tetap berjalan, diubah, dia sehingga menjadi menarik kan gitu.
Iya. Iya, Tapi kamu jangan berat semua ternyata ini